Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadanti, mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Pamulang. Pembuatan video ini dalam rangka pemenuhan UAS mata kuliah penganggaran perusahaan atau budgeting Universitas Pamulang yang diampuh oleh Ibu Zulfa Rosharlianti, SEMAK. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi mengenai anggaran biaya administrasi. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai anggaran. Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, terdapat banyak sekali anggaran. Contohnya adalah anggaran biaya administrasi. Yang dimaksud dengan anggaran administrasi merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi, serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut juga harus diperinci dan dipisahkan secara jelas. Termasuk dalam beban ini yaitu gaji pegawai bagian administrasi, biaya tulis-menulis, penyusutan atau depresi bangunan kantor, penyusutan atau depresi inventaris kantor, biaya telepon, biaya listrik, gaji pimpinan perusahaan dan staf, dan biaya-biaya lainnya. Nah, biaya operasi ini sifatnya berubah-ubah, sejalan dengan kegiatan perusahaan atau biasanya biaya operasi ini tergolong pada biaya variabel. Ada beberapa bagian yang biasanya dipergunakan dalam kantor administrasi, antara lain ada bagian sekretariat, bagian keuangan, bagian perlengkapan, bagian personalia, dan bagian perhubungan. Dalam penyusunan anggaran biaya administrasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi, antara lain anggaran penjualan, anggaran unit yang diproduksikan, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah, metode depresiasi, metode alokasi biaya. Anggaran biaya administrasi memiliki beberapa fungsi. Secara umum mempunyai 3 fungsi kegunaan manajerial, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan kerja semua lini yang terdapat dalam perusahaan saling mendukung dan menunjang, saling bekerja sama dengan baik sehingga dapat menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberi harapan. Anggaran memberikan arah pasti yang merupakan kerangka kerja terbaik untuk bisa menilai prestasi kerja. Yang terakhir, sebagai alat untuk melakukan evaluasi atau alat pengawasan kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan. Anggaran bermanfaat dalam suatu perencanaan dan pengawasan bagi kegiatan-kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran juga sebagai alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga untuk menempatkan suatu organisasi pada posisi yang tepat. Dalam suatu organisasi perusahaan, anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang penting, karena anggaran merupakan alat proyeksi, alat pengendalian, alat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab suatu kegiatan, dan alat motivasi bagi karyawan. Adapun keuntungan dan kelemahan anggaran. Yang pertama, keuntungan dari anggaran, yaitu tersedia suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah,
Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk mempelajari dengan seksama masalah-masalah tersebut sebelum mengambil keputusan. Lalu menyediakan cara-cara untuk memformulasikan usaha perencanaan menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan itu terjadi. Mendorong iklim profit-minded dalam perusahaan, mendorong sikap kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber perusahaan. Lalu membantu mengkoordinasi dan mengintegrasikan penyusunan rencana final dan rencana-rencana tersebut dapat terintegrasi dan komprehensif. Adapun kelemahan dari suatu anggaran itu yaitu anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Lalu menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Lalu, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai anggaran biaya administrasi, yaitu PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan ini sedang menyusun anggaran administrasi untuk tahun 2019 dengan data sebagai berikut. Lalu ada kolom triwulan, produk baju, dan produk celana. Yang pertama triwulan 1. Produk bajunya 3.000, produk celana 2.500. Triwulan 2, produk baju 2.500, produk celana 1.500. Triwulan 3, produk baju 6.000, produk celana 3.000. Triwulan 4, produk baju 6.500, produk celana 5.000. Lalu jumlah dari produk baju yaitu 18.000. Jumlah dari produk celana yaitu 12.000. Adapun anggaran biaya administrasinya sebagai berikut. Yang pertama gaji pegawai selama 1 bulan yaitu 2.500.000. Yang kedua biaya depresiasi selama setahun yaitu 10 juta rupiah. Yang ketiga biaya alat tulis selama 1 bulan yaitu 750.000 rupiah. Yang keempat biaya listrik dan air selama 1 bulan yaitu 400.000 rupiah. Nah, di sini kita akan membuat kolom yang berisikan jenis biaya, jumlah, produk baju, dan produk celana. Di dalam kolom jenis biaya itu ada gaji pegawai, depresiasi, alat tulis, listrik dan air, dan jumlah. Gaji pegawai berjumlah itu 30 juta rupiah. Produk baju 18 juta, produk celana 12 juta. Depresiasi berjumlah 10 juta. Produk baju 6 juta, produk celananya 4 juta. Alat tulis berjumlah 9 juta, produk baju 5.400.000, produk celana 3.600.000. Listrik dan air 4.800.000. Produk baju 2.880.000, produk celana 1.920.000. Adapun jumlah dari semuanya itu 53.800.000. Jumlah dari produk baju 32.280.000 dan jumlah dari produk celana 22.520.000. Angka-angka pada tabel tersebut yaitu didapat dari gaji pegawai 1 tahun 2.500.000 dikali 12 yaitu sama dengan 30 juta. Produk kemeja dari gaji pegawai yaitu 18.000 dibagi 30.000. 30.000 itu didapat dari jumlah produk kemeja dan jumlah produk kaos dikali 30 juta sama dengan 18 juta. Produk kaos dari gaji pegawai yaitu 12.000 dibagi 30.000 dikali 30 juta sama dengan 12 juta. Depresiasi 1 tahun itu sebesar 10 juta. Produk kemeja dari depresiasi yaitu 18.000 dibagi 30.000 dikali 10 juta sama dengan hasilnya 6 juta.
Produk kaos itu 12.000 dibagi 30.000 dikali 10 juta sama dengan 4 juta. Alat tulis 1 tahun itu 750.000 dikali 12 bulan sama dengan 9 juta. Produk kemeja dari alat tulis itu 18.000 dibagi 30.000 dikali 9 juta, hasilnya 5.400.000. Produk kaos itu 12.000 dibagi 30.000 dikali 9 juta, yaitu didapat hasilnya 3.600.000. Adapun yang terakhir listrik dan air. Listrik dan air itu per bulan 400.000 dikali 12 bulan sama dengan 4.800.000. Produk kemeja dari listrik dan air itu 18.000 dibagi 30.000 dikali 4.800.000, hasilnya 2.880.000. Produk kaos yaitu 12.000 dibagi 30.000 dikali 4.800.000, hasilnya 1.920.000. Sekian video yang saya buat dalam memenuhi UAS mata kuliah penganggaran perusahaan atau budgeting. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.